Assalamualaikum Gus Anton Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu Mas. Iya, Gus, gimana kabarnya hari ini, Gus? Syukur alhamdulillah baik-baik selalu Mas. Iya, alhamdulillah baik-baik selalu. Gus, saya ini lagi mencari informasi, Gus, tentang situs yang mana itu ada situs yang namanya Sumur Upas. Nah, kenapa sih Gus kok itu dinamakan Sumur Upas itu, Gus? Boleh diceritakan, Gus, makna dan artinya itu, Gus? Begini Mas ya, Iya, sambil saya itu nyalakan dupa ya dulu iya, ya. monggo, monggo, monggo. Kalau kita mengupas masalah situs Sumur Upas yang ada di Majapahit ini, Hmm. itu masih belum lah ada sebuah penjelasan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan masalah itunya Mas. Ya. Keberadaannya dulu itu untuk apa, Heeh. dan yang jelas ini kalau masalah eh, menurut mitos ya, atau cerita rakyat dari eh, dulu sampai sekarang. Yang jelas begini Mas, kalau kita itu ngomongkan soal Sumur Upas itu yang jelas ada kaitannya dengan apa? eh dengan Kutorojo. Jadi di jantungnya Kutai Oh, pada waktu itu. oh, Yang jelas Sumur Upas itu kalau saya ini boleh ngomong aja, ini belumlah ada orang yang mengungkap misteri masalah Sumur Upas ini. Sumur Upas, di situ Sumur Upas itu ada tempat ya, ada tempat yang mana ditutup sama batu ya, sama batu begini. Itu dulu itu pertama kali ditemukan itu ada lubang yang sangat dalam, itu kedap udara. oh gitu. Kedap udara. Jadi sempat ditemukan kepala tengkoraknya manusia ya. Iya, iya. Karena di situ dulu itu termasuk sampai sekarang itu nggak ada yang berani untuk memasukinya. Ya. Itu merupakan bunker ya. Merupakan bunker pada waktu zaman kerajaan Majapahit dulu, ketika pada waktu raja ya, Raja Majapahit dulu itu pada waktu misalkan ada sebuah peperangan dan membahayakan raja ya, itu untuk pelarian. Bunker itu untuk pelarian. Yang jelas itu mendalamnya itu Bercabang-cabang kayak bercabang-cabang itu itunya. Iya, iya, iya. Dan juga di situ di sebelah-sebelahnya itu banyak bilik-bilik ya. Banyak bilik-bilik yang mana dulu itu untuk penggemblengan para kesatria. Oh ya. gitu. Jadi penggemblengan para kesatria ibaratkan sekarang itu tentara. Iya, iya, iya. Ya, ibaratkan kalau zaman sekarang itu penggemblengan TNI. Iya. Tapi pada waktu itu kan penggemblengannya itu kan merupakan di samping bela diri ya, dan juga keilmuannya. Kanuragan kayak gitu. Kanuragan. Yang jelas itu ada bilik-bilik itu untuk pertapaan. Oh gitu. Dan di situ ada juga ada Semacam kayak kobangan gitu ya, Gus. iya kayak kobangan gitu. Jadi di situ juga ada kayak lantai mimbarnya gitu ya. Itu untuk pengetesan kalau sudah keluar dari kayak gua kecil-kecil gitu yang ada di Sumur Upas itu. Oh, jadi yang kayak panggung itu untuk ngetes ilmu dan juga dipublishkan ke raja atau punggawa-punggawa kayak gitu ya, Gus ya? Iya, yang jelas itu dulu itu kan
kondisinya keilmuannya itu harus benar-benar bisa di apa benar-benar bisa diandalkan, Mas. Jadi harus benar-benar masa pertapaannya itu kalau sudah usai masa pertapaannya di situ ya banyak prajurit-prajurit kan di situ ya untuk penggemblengannya ya Oh, langsung dites. Jadi para kesatria itu keluar dari pertapaannya itu sama puasa apa segala macam ya. oh, Jadi langsung dites itu untuk persiapan untuk apa perisai ya. Perisainya kerajaan Majapahit. hmm, Kalau apa dilanda sebuah apa mau peperangan gitu ya ya, ya, ya. diserang dari kerajaan-kerajaan yang lain. Majapahit itu memang terkenal dari dulu tuh politiknya, ekonominya, terus seni dan budayanya dan juga sistem pemerintahnya juga itu benar-benar lengkap. Ya. Jadi sudah peradaban-peradaban tinggi Oh gitu ya. loh. Jadi Gus, kalau saya itu melihat literasi atau informasi-informasi yang sudah saya baca, sebelum ditemukan itu memang itu ada makamnya ya Gus, kayak gitu ya Gus. Dulu tuh memang makam, Mas. Jadi kayak semacam apa ya? Seni dan budaya leluhur kita dulu itu kayak ada sebuah unsur kesengajaan ditimbun ya, Heeh. ditimbun terus di atasnya itu ada makam-makam masyarakat. Jadi di bawahnya itu sebenarnya situs-situs tinggalan leluhur kita dulu. Oh gitu. Kalau sudah seperti gitu adanya, paling tidak itu kan apa kita itu sebagai generasi sekarang ya Ya, milenial sekarang itu sebenarnya harus lebih membuka mata ya ya, ya. bahwasanya itu kok seperti gitu adanya. Kalau sudah seperti gitu adanya kan paling tidak itu kan eh, ditumpangi sebuah politik yang mana politik tersebut itu ada unsur pengkhianatan. Ya, Jadi ada unsur sebuah penjajahan ya, gitu ya, loh ya, ya, di negeri kita ini. ya, ya, Jadi kita harus pandai-pandai ya para generasi muda ya zaman sekarang itu harus pandai-pandai untuk apa memilah dan memilih dan menyimpulkan heeh. daripada kesemuanya itu biar apa ya kelak nanti itu nggak sampai kehilangan jati dirinya Ya, ya Gus. seperti apa prosesnya ya prosesnya negeri kita ini sampai seperti gini adanya terus apakah zaman sekarang itu apa masih seperti gitu adanya kan kita itu mesti harus peka di situ Ya, gitu loh jadi harus peka di situ ya Gus. kalau memang apa masih ada sebuah penjajahan di situ ya eh, masalah apa apalagi ya masalah saya lihat itu masalah agama ya itu yang paling rawan sekarang itu ya Ya, istilahnya itu kita harus benar-benar bisa apa benar-benar bisa mengemasnya itu jangan sampai salah. ya, ya. Jadi mungkin dulunya itu ada suatu pengkhianatan yang mana itu bangunan-bangunan Majapahit itu akhirnya hancur. Lah, menurut Gus Anton nih, itu di situs Kedaton Sumur Upas itu kan agak apa ya, menjorok ke bawah. Nah, menurut Ah, Gus Anton dulunya itu tinggi atau gimana Gus? Itu Gus. yang jelas dulu itu tinggi mas apa Oh. keberadaan struktur tanahnya itu tinggi adanya. Dan bangunannya memang tinggi ya Gus ya? Iya mas jelas tinggi mas. Dulu itu kalau membuat sebuah bangunan itu orang dulu itu nggak ngawur sudah mengenal sistem irigasinya dan jangan sampai terjadi banjir dan lain sebagainya. Nah, terus kalau memang itu tinggi, lantas kenapa saat ditemukan itu kok jadi pendek kayak gitu Gus? Gimana Gus Gus Anton ini? Yang jelas itu kan masalah apa karena terjadi pendek itu kan bangunan aslinya itu kan banyak yang sudah musnah, sudah hancur gitu. Jadi akhirnya pendek. Hmm, Sebenarnya itu bagian sudah 70% itu
hancur Mas, udah hilang kayak hilang gitu loh. Makanya dulu itu orang zaman dahulu sama sekarang itu jangan dikira orang zaman dahulu itu kalah pandai, kalah ngerti dengan orang sekarang loh. iya 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 iya. Yang jelas di situ. Jadi hancurnya sebuah bangunan itu mungkin karena adanya eh, alam, tergerusnya waktu dan juga orang-orang jahil kayak gitu, Gus. Apakah kayak gitu? Yang jelas itu 80 sampai 90% itu karena sebuah itu tadi loh Mas. Apa ya? Istilahnya itu dulu Hindu, Buddha ya kan. Oh, eh Terakhirnya masuknya Kristiani dan juga Islam yang jelas di situ. Saya langsung garis bawahi, saya nggak ragu-ragu Pak untuk mengungkap semua ini. Yang jelas itu nggak saling tambah apa ngedukung atau gimana. Jadi akhirnya itu bisa apa sejajar bersama-sama ya kan saling menghargai, menghormati. Jadi dulu itu oknum hukum ini loh yang mana menutupi dan akhirnya itu menimbun sejarah kelam itu ditimbun dengan adanya masuknya apa ya, ya, itu loh gitu loh. Jadi masuknya agama yang baru ini loh kondisinya. Agamanya itu bagus Mas, ya, tapi personnya ini yang membawa ini loh, yang ya, kalau manusia itu kan gini ya. Kalau titip omongan itu pasti kan ditambahi, tapi ya, kalau titip uang itu pasti dikurangi. iya, benar, Jadi benar, seperti benar. gitu adanya gitu Ya, loh. jadi agamanya itu benar, semua agama itu benar kan gitu, Gus. Bener. Akan tetapi oknumnya atau yang melaksanakannya itu yang kadang yang Betul. luar kayak gitu. Jadi begini ya, kalau dalam narasi saya di sini itu ada yang mengatakan misalkan, oh apa agama itu semuanya itu nggak benar. Salah satu agama ini ada yang benar. Saya paling paling terdepan apa itu langsung adu debat sama saya. Kalau ada orang seperti gitu adanya. Ya, Jadi gini loh, Mas. Sebenarnya itu kan manusia hidup di dunia ini kan apa? Semuanya itu kan dihidupkan kembali ya. Di dunia ini kan sejatinya itu kan tertuju untuk mencari kebenaran sejati ya. ya, ya, Guru sejati lah, kebenaran sejati ini Mas. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu cuma satu, hanya dikemasnya aja tadinya apa dikemas dengan daun pisang, sekarang daun jati. Sebenarnya itu satu. ya, 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 Dari kesemuanya itu satu mas sebenarnya. ya, 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 ya. Jadi jangan terlalu bagusi lah istilahnya itu. Oh ini yang benar. Kalau ngomongkan seperti gitu adanya itu nggak ketemu mas. Soalnya kalau ngomongkan kebenaran semuanya itu benar. Ya, 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 ya. Jadi ini sobat-sobat Nusantara ini bukan menyinggung tentang agama bukan ya. Ini menyinggung tentang bagaimana sih peradaban yang ada di Nusantara ini dari budaya yang lampau sampai budaya yang menjadi modern kayak gini itu memang itu karena ada proses kan kayak gitu ya Gus ya. Iya. Akhirnya Seperti halnya gini loh mas. Seperti contoh kecil gini loh. ya, Kalau kita itu apa penelusuran sebuah sejarah itu ya. Apalagi hal apalagi yang bisa kita kemas untuk menelusuri sebuah sejarah itu. ya, Jadi diri sejarah dulu, tempo dulu itu. Salah satunya merupakan kayak semacam patung-patung gini. ya, ya, Nah, kalau orang zaman sekarang itu mengartikan atau memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah patung ini disalah-salahkan, disirik-sirikan, dimusik-musikan. Orang seperti gini-gini loh, nggak maju mas. Cara berpikirnya seperti gini. Orang kayak gini dulu itu foto kok. Fotonya orang dulu. Kalau nggak ada penelusuran sejarah itu, kalau nggak ada bukti-bukti yang ditinggalkan oleh lu dulu itu seperti patung relief ataupun prasasti,
Terus apa kita itu menelusuri dengan apa? benar. Iya, iya, iya. Tahu tak? Seperti kayak gini, kalau misalkan dulu itu nggak meninggalkan sebuah patung Dewi Kwan Im itu seperti apa, misalkan gitu ya. Iya, iya. Apakah tahu orang zaman sekarang itu seperti apa? Kan nggak bisa dibayangkan. Iya. Padahal ini dulu itu orang dulu apa biar bisa dikenang anak cucunya difotokan lah. Yang dulu belum ada foto. Iya, iya, iya. Kan seperti gitu adanya. Iya. Jangan gitulah. Istilahnya itu kita mengemasnya itu harus dengan pola pikir itu yang sangat luas dan dalam, gitu Iya. loh. Jadi Beda biar lah nggak dengan zaman sekarang ya, Gus. Kalau zaman sekarang itu ada tokoh yang memang itu tokoh agama, misalkan itu. Sekarang itu difoto. Nah, artinya dikenang kan? Dikenang. Sama halnya dengan zaman dahulu nggak ada kamera, akhirnya dibuatkan sebuah patung kayak gitu. iya, seperti halnya kayak gini. Ini perunggu ya. Nah, ini perunggu. Ini kan pada zaman dulu ini kan untuk apa sih? Untuk sirinenya orang dulu. Ya. Jadi sirinenya orang dulu akan waktu. Jadi mengingatkan. Gitu Ya, loh. ya, Kalau ya. orang sekarang kan sirine. Jadi Ya. ini sirinenya orang dulu. Nah, Gitu loh. ya, baik, baik. Seperti adanya apa Bokor kayak gini kan tinggalan orang-orang dulu adanya. Ya, ya. Kondisinya gitu loh. Ya. Sama halnya dengan ini dupa ini ya, Gus ya. Iya. Lagi ya. Ini kan dupa, ini kan semacam kayak dupa gini kan untuk pewangian. Dulu apa kan belum ada minyak-minyak wangi kayak zaman sekarang. Dan juga kalau diperdalam lagi kayak semacam pewangian kayak gini ini merupakan salah satu daripada makannya roh. Ya. Jadi kalau kita itu roh kita atau jiwa kita ini kepingin apa pingin menyawijikan menyatukan dengan bisa tembus dengan leluhur kita dulu. Paling tidak pirantinya ini salah satunya itu ya dupa kayak gini. Jadi kita dengan doa, dengan apa dupa, dengan bunga, dengan menyan, itu kan sebagai piranti ya. Ya, ya. Untuk penfokusan pikiran. Jadi apa biar lebih fokus. Kalau sekarang itu biar lebih kusuk gitu loh. Ya, ya Gus. Terima kasih banyak atas bincang-bincang kali ini tentang situs Sumur Upas. Ya, Sumur Upas itu kan kalau di bahasa Indonesia itu kan upas itu kan bisa ya. Iya, bisa apa bisa kayak apa maksudnya itu bisanya ular gitu loh. Ya, ya, Gitu loh. Ya. Upas itu. Jadi langsung saja Gus untuk closing statement video kali ini, Gus. Gini Mas ya, saya pribadi di sini ya membuat sebuah ya apa sebisa saya ya membuat sebuah apa video seperti gini dan kita unggah di publik ya. Mudah-mudahan lah apa publik ini dengan adanya penjelasan kita ini bisa untuk mencerna, menerima dan akhirnya bisa sama-sama saling bertambah pengertiannya ke depan. Ya. Untuk apa sih? Untuk meninggalkan nantinya itu loh generasi penerus yang akan datang ini kalau bukan kita-kita ini bersama-sama ya. Ya. Apa yang kita tuliskan bisa menulis tentang emas apa selama kita itu hidup, Mas. Ya. Jadi di situ paling tidak minimal kita itu sebisa saya ya untuk saya pribadi untuk mengungkap semua tabir daripada yang selama ini terpendam. Ya. Ya, belum diketahui oleh apa masyarakat banyak bahkan generasi milenial zaman sekarang ini ya. Ya, jadi sudah kalau memang yang berlalu memanglah sudah berlalu ya Gus ya. Cukup sejarah yang mencatat. Dan sekarang saya ingin mengajak ke teman-teman Nusantara, agama ini, agama itu, agama A, agama B. Ayo kita bersama-sama itu menjadi satu Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, persatuan dan kesatuan ya. gitu loh. Mari kita jaga
seni budaya asli Nusantara kita. Ayo kita rawat ya Gus ya. Betul. Nah, mari kita bersama-sama merawat dan menjaga bangunan yang sudah dibangun oleh leluhur kita maupun bangunan yang sedang dibangun oleh orang-orang zaman sekarang. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Gitu ya Gus ya. Betul, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Om Swastiastu, Solung Namo Buddhaya.